Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran contextual teaching and learning yang meliputi pengertian, tujuan, tahap pelaksanaan, serta analisis SWOT dalam penerapannya pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Ramadhani KN dengan NIM H02525031 dan merupakan mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sulawesi Barat. Dan di video kali ini merupakan video pembelajaran yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan IPS SD yang diampu oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, perlu teman-teman ketahui, contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami makna dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah untuk dipahami. Nah, tujuan contextual teaching and learning sendiri adalah membantu siswa memahami materi IPS dengan mengaitkannya pada pengalaman nyata siswa yang mereka temui dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, contextual teaching and learning juga bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta melatih kerjasama dan membantu siswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam lingkungan sosial mereka. Nah, tahap pelaksanaan contextual teaching and learning sendiri terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah constructivism, yaitu mengkaitkan materi dengan pengalaman awal siswa. Yang kedua, inquiry, yaitu siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui proses penyelidikan. Yang ketiga, bertanya. Nah, bertanya ini bertujuan menggali informasi dan memperdalam pemahaman. Yang keempat, masyarakat belajar, yaitu belajar melalui kerjasama dan diskusi dengan teman. Yang kelima, pemodelan, di mana guru memberikan contoh atau demonstrasi kepada siswa. Yang keenam, refleksi, yaitu siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Dan yang ketujuh adalah penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar siswa secara nyata. Yang pertama adalah kekuatan, di mana pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna karena materi IPS dikaitkan kehidupan nyata siswa, sehingga pelajaran lebih mudah untuk dipahami dan diingat oleh siswa. Kekuatan yang kedua adalah meningkatkan keaktifan siswa, karena siswa terlibat langsung melalui diskusi, observasi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok. Kekuatan yang ketiga adalah menambah motivasi belajar, yang dimana akan membuat siswa lebih semangat karena mengetahui manfaat materi IPS di dalam kehidupannya sehari-hari. Kekuatan yang keempat adalah melatih berpikir kritis, di mana siswa belajar menganalisis masalah sosial dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan kekuatan yang kelima adalah mengembangkan kerjasama dan komunikasi. Melalui kerja kelompok, siswa belajar bekerja sama, bertukar pendapat, dan menyampaikan ide dengan baik. Nah, selain ada kekuatan, ada juga beberapa kelemahan dari pendekatan contextual teaching and learning. Kelemahan yang pertama adalah membutuhkan persiapan guru yang lebih kompleks, karena guru harus merancang pembelajaran yang menghubungkan materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. Selain itu, guru juga harus menyiapkan media, guru juga harus menyiapkan kegiatan observasi, dan juga penilaian yang sesuai. Kelemahan yang kedua adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Contextual teaching and learning memerlukan beberapa tahap seperti mengamati, berdiskusi, mengumpulkan data, presentasi, dan refleksi, sehingga relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak semua materi mudah dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Ada beberapa materi IPS seperti sejarah masa lampau, peta wilayah yang jauh, ataupun peristiwa nasional yang sulit dipahami secara langsung tanpa memanfaatkan media tambahan.
Dan kelemahan yang keempat adalah kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nah, di dalam kerja kelompok terdapat siswa yang aktif, pasif, cepat memahami, dan juga lambat memahami, sehingga guru itu perlu membimbing semua secara merata. Pendekatan kontekstual teaching and learning juga memiliki peluang loh. Yang pertama, didukung kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga sesuai dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang kedua, lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan sekitar dapat kita manfaatkan untuk mempelajari IPS secara langsung dan nyata. Dan peluang yang ketiga adalah teknologi yang berkembang. Dengan perkembangan teknologi, guru lebih mudah menggunakan media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Dan peluang yang keempat, dukungan dari orang tua dan juga masyarakat. Orang tua dan masyarakat dapat membantu pembelajaran sebagai narasumber atau pendamping kegiatan siswa. Nah, contextual teaching and learning juga itu memiliki ancaman. Ada beberapa ancaman. Yang pertama adalah keterbatasan fasilitas sekolah, di mana kurangnya sarana dan prasarana seperti internet, peta, global, perpustakaan, ataupun media pembelajaran yang menghambat penerapan contextual teaching and learning. Yang kedua, guru yang belum terbiasa dengan pendekatan contextual teaching and learning. Sebagian guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah, sehingga belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran kontekstual. Terus ancaman ketiga adalah jumlah siswa yang terlalu banyak. Nah, kelas dengan jumlah siswa yang terlalu banyak membuat guru sulit mengelola diskusi, memantau aktivitas, dan menilai siswa secara merata. Dan ancaman yang keempat, lingkungan yang kurang mendukung. Nah, tidak semua lingkungan sekolah itu aman dan memiliki sumber belajar yang memadai untuk kegiatan di luar kelas. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang model pembelajaran kontekstual teaching and learning serta penjelasan tentang analisis SWOT-nya dalam penerapan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.